Demo di kantor DPRD Sulut berakhir ricuh. Kebakaran di pemukiman padat penduduk, 10 rumah hangus terbakar. Kenaikan harga Pertamax masih dikeluhkan pengendara. Pemain diaspora Indonesia Adrian Wibowo gabung klub Divisi 2 Austria. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara Kota Manado ricuh. Kericuhan terjadi usai ratusan mahasiswa yang datang berunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut. Demonstrasi oleh ratusan mahasiswa di Sulawesi Utara terpaksa dibubarkan oleh kepolisian usai para mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut Rabu 17 Juni 2026. Pada demonstrasi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan seperti meminta penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih hingga meminta agar BBM tidak dinaikkan. Sayangnya aksi demonstrasi terpaksa dibubarkan usai para mahasiswa merusak pagar gedung DPRD Sulut dan melakukan aksi pelemparan ke arah petugas. Suasana yang berubah menjadi tidak kondusif membuat pihak kepolisian bertindak tegas kepada para demonstran. Polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata, serta mengamankan sejumlah mahasiswa peserta aksi. Sementara itu, pihak DPRD Sulut menyatakan bahwa pihak mereka sebetulnya telah bersedia menemui para mahasiswa di depan gerbang DPRD, namun kondisi terlanjur menjadi tidak kondusif sehingga komunikasi tidak terjalin. Baik, pada prinsipnya kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentu sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan apalah. Kami tadi sudah bersiap-siap bersama dengan saya, ada Ibu Hilary itu dan Ibu Jaina Luyan, sebenarnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dalam mereka menyampaikan aspirasi. Dan kami atau saya tadi sudah menyampaikan pun lewat pengeras suara. Kalaupun mau menyampaikan aspirasi, asalkan disampaikan secara aman dan tertib. Ya. Kami membuka diri, ya, membuka ruang sebesar-besarnya bagi adik-adik mahasiswa. Namun sangat disayangkan, ya, tadi terjadi, ya, belum sempat disampaikan aspirasinya sudah ya dibubarkan oleh aparat keamanan, ya. Polisi memukul mundur para mahasiswa ke arah jembatan Kairagi atau sekitar 1 km dari area kantor DPRD Sulawesi Utara. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca demo di depan kantor DPRD Sulawesi Utara berakhir ricuh Rabu sore, pihak kepolisian terlihat masih berjaga di sekitar area kantor DPRD Sulut. Pihak kepolisian terpantau masih berjaga-jaga di sekitar kantor DPRD Sulawesi Utara pasca demonstrasi dari mahasiswa di Kota Manado ricuh. Sebelumnya, polisi terpaksa membubarkan demonstrasi setelah para mahasiswa merusak pagar di gerbang kantor DPRD Sulut. Aksi mahasiswa itu terjadi karena kecewa tak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk berbicara secara langsung kepada anggota dewan. Polisi membubarkan massa aksi dengan menggunakan water cannon dan juga gas air mata. Sejumlah mahasiswa juga diamankan oleh pihak kepolisian. Usai kondisi kembali kondusif, pihak kepolisian terpantau mulai memulangkan mahasiswa peserta aksi yang sempat diamankan. Usai dilepaskan kembali, polisi dan massa aksi akhirnya membubarkan diri pada pukul 18.45 waktu Indonesia bagian tengah. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sempat diwarnai kericuhan saat masa aksi mencoba membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Situasi sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Ketegangan terjadi saat massa berupaya membakar ban bekas dan menyampaikan aspirasi. Koordinator aksi yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kendari, Rizkawati mengatakan, aksi dilakukan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas, diantaranya mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis, mengevaluasi program Koperasi Merah Putih, menghentikan kenaikan harga bahan bakar minyak, serta mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dinilai terus memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi. Menurut Rizkawati, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan semakin sulit oleh masyarakat. Keluarga besar mahasiswa IAIN Kendari per hari ini, tanggal 17 Juni 2026, melaksanakan aksi berdasarkan pertimbangan dan aksi diskusi yang matang yang telah kami lakukan bersama. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa kami datang di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara membawa 5 tuntutan. Mengapa hal ini menjadi tuntutan mendasar bagi kami? Karena hal ini sangat krusial. Ini menjadi tantangan terbesar bagi kita bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini kita sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit, bahkan gejolak perang dunia yang belum usai. Masa aksi berharap DPRD Sulawesi Tenggara dapat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, informasi terkait gempa di Sulawesi Tengah. Jembatan 3 Palu mengalami keretakan setelah diguncang gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi pada Selasa pagi tadi. Akibat kerusakan tersebut, akses jembatan untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilewati warga seperti biasanya. Keretakan terlihat pada bagian ujung jembatan yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan konstruksi. Petugas langsung memasang pembatas dan mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah warga dan pengendara melintas jembatan tersebut. Penutupan dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah menyatakan akan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan dan memastikan kelayakan jembatan sebelum kembali dibuka untuk umum. Warga diimbau untuk mematuhi arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan selama proses pemeriksaan dan evaluasi berlangsung. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, meninjau kondisi jembatan 3 Palu yang dikabarkan mengalami rusak pasca gempa magnitudo 6,7. Dalam peninjauan itu dilakukan bersama BPBD, Dinas PU, dan beberapa instansi terkait. Pasca gempa magnitudo 6,7 di Kota Palu, sejumlah fasilitas ikut terdampak, salah satunya jembatan 3 Palu yang mengalami kerusakan. Untuk keamanan, jembatan itu ditutup sementara sembari dilakukan pemeriksaan untuk dipastikan dapat digunakan atau tidak. Menanggapi hal itu, Wali Kota Palu bersama jajarannya melakukan peninjauan langsung. Wali Kota Palu Hadianto Rashid bilang pihak ahli masih melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan. Jembatan 3 tadi kita masih melakukan uji secara kasar ya. Secara kasar memang ditemukan ada beberapa penambahan retakan gitu. Yang harus dilakukan uji oleh tim ahli, dan tim ahli akan melakukan uji di jam 5 ini untuk memastikan kondisi jembatan 3 ini apakah masih layak atau tidak gitu, untuk dimanfaatkan. Jembatan 3 sendiri merupakan salah satu akses penghubung antara Kota Palu bagian timur dan barat. Ada beberapa alternatif tetapi warga harus memutar. Secara umum, selain Kota Palu, dampak gempa juga terjadi di Kabupaten Sigi, Parigi Montong, dan beberapa kabupaten yang dekat dengan pusat gempa. Aldrim Tahlara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi kebakaran di pemukiman padat penduduk, 10 rumah hangus terbakar. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, kebakaran hanguskan 10 rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Sultan Alauddin III, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Untuk memadamkan api, 16 armada pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran tengah diselidiki polisi. Si jago merah berkobar di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Alauddin III, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Kebakaran yang terjadi dalam geng sempit membuat petugas pemadam kebakaran harus menarik selang sepanjang 40 meter untuk menjangkau lokasi. Untuk memadamkan api, 16 unit armada pemadam kebakaran dari Posko Timur dan Mako Damkar dikerahkan. Material rumah yang umumnya terbuat dari kayu serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran mengakibatkan 10 unit rumah warga hangus terbakar. Adapun penyebab kebakaran belum diketahui dan tengah dalam penyelidikan polisi sektor Tamalate. Terbakar itu rumah penduduk. Ada berapa unit Pak yang habis terbakar? Jadi yang terbakar itu ada 10 unit. 10 unit. Ya. Jadi kami terjunkan armada 16 unit. 4 dari Posko Timur, 12 dari Posko Mako. Pak, laporan awal dia bagaimana apinya sempat mulai? Jadi laporan awal itu apinya sudah membesar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi dari Kendari, Saudara, tim unit reaksi cepat Buser 77 Satuan Reskrim dan Intelkam Polresta Kendari menangkap seorang residivis pencuri sejumlah gerai BRI Link di kota Kendari. Pelaku yang ditangkap sudah melancarkan aksinya di 5 tempat kejadian perkara atau TKP dengan jumlah uang yang dicuri mencapai puluhan juta rupiah. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial SU yang sudah beberapa kali membobol gerai BRI Link di kota Kendari. Proses penangkapan dilakukan tim unit reaksi cepat Buser 77 Satuan Reskrim dan Intelkam Polresta Kendari. Pelaku ditangkap pada Senin siang 15 Juni 2026 di sebuah rumah rekannya di Jalan Abelihi, Kelurahan Petoaha, Kota Kendari. Saat hendak diamankan, pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun petugas bergerak cepat dan langsung membekuknya. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau mengungkapkan pelaku diduga terlibat dalam serangkaian pencurian di sejumlah gerai BRI Link di Kota Kendari dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Dari beberapa lokasi, uang yang dibobol pelaku bervariasi, mulai dari 13 juta rupiah, 33 juta rupiah, hingga 35 juta rupiah. Modus pelaku memanfaatkan konter yang ditinggal penjaga dan lupa mengunci pintu. Lalu pelaku masuk ke dalam konter, mencabut colokan CCTV agar tidak terekam, serta membobol laci penyimpanan uang dan kabur membawa hasil curian. Iya ada, kita amankan, udah lama kita identifikasi nih. Lincah orangnya liar, tapi berhasil kita amankan, kita tangkap di salah satu rumah temennya di daerah Abeli ya. Habis itu kita amankan, kita interogasi ya. Habis kita interogasi, didapati ada beberapa TKP. Kita lagi kembangkan untuk BBB lainnya tuh. Nanti kita usahakan Buser 77 dapatin semuanya. Ini dia main sendiri, spesialis ya grilling lah. Mudah-mudahan TKP yang viral kemarin juga yang di KS Tubun, di Ranometo mudah-mudahan terungkap ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam dalam sel tahanan polisi dan terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, Polres Bone Bolango menyita ratusan botol minuman keras selama pelaksanaan operasi Pekat Otanaha 2026. Miras yang diamankan berasal dari berbagai jenis dan ditemukan di sejumlah kios serta kendaraan pengangkut. Sebanyak 477 botol minuman keras disita Polres Bone Bolango dalam operasi Pekat Otanaha 2026. Operasi ini menyasar berbagai penyakit masyarakat seperti kriminalitas, judi, prostitusi, hingga konsumsi zat terlarang. Untuk minuman keras yang disita terdiri dari berbagai jenis, mulai dari bir, kesegaran, hingga cap tikus. Polisi bilang sebagian besar minuman keras diamankan dari kios-kios yang diketahui menjual minuman keras serta dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut miras. Kegiatan operasi Pekat yang ditemukan seperti ini, ada yang satu mobil yang ditemukan kemarin, ada satu pickup,
ada yang diangkut dengan mobil taksi gelap yang dibeli dari Telaga, akan diedarkan di wilayah Bone Bolango. Jadi itu yang angkanya sampai kelihatan ada peningkatan signifikan, karena semua kekuatan kita difokuskan di sini dalam bentuk unit kecil lengkap melaksanakan operasi yang sasarnya tadi, yang penyakit masyarakat. Selain minuman ada juga prostitusi, ada sajam. Jadi sasaran yang sekarang ini yang kita gelar sekarang ini yang hasil operasi bekat kemarin. Penindakan terhadap peredaran minuman keras ini juga dilakukan berdasarkan peraturan daerah terkait peredaran minuman keras di wilayah Bone Bolango. Operasi serupa akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman keras dan menjaga ketertiban masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, seorang pria tak dikenal membuat kekacauan di Manado Town Square Senin malam. Pria tersebut menodongkan senjata tajam kepada sejumlah pengunjung dan petugas keamanan serta sempat membuat panik pengunjung mal. Pria tersebut akhirnya berhasil dibekuk petugas. Seorang pria tak dikenal melakukan aksi nekat dengan mendodongkan senjata tajam kepada pengunjung mal dan pihak keamanan. Aksi pelaku sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pengunjung yang berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Beruntung pihak security bersama aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan tindakan pengamanan dan berhasil membekuk pelaku. Pengelola Manado Town Square mengatakan pria tersebut telah berbuat onar sejak berada di luar area mal sebelum akhirnya masuk dan menodongkan senjata kepada pengunjung. Masuk ke laut, begitu keluar dari laut, dari pantai itu dia lari. Jadi lari masuk ke dalam Mantos 1. Semua selamat, ini juga saya ucapkan terima kasih juga ya kepada pengunjung yang telah membantu kita juga untuk bagaimana caranya menyadarkan sebetulnya ya orang yang kita tidak kenal untuk menyerahkan diri. Tapi dia tetap tidak mau menyerah dan akhirnya polisi bisa tangani dan sekarang pelaku sudah dibawa ke Polres. Pria tersebut kemudian mengaku berasal dari Jailolo, Maluku Utara dan telah diamankan oleh pihak Polres Manado dan masih dalam tahap interogasi terkait motif perbuatannya itu. Sedangkan kondisi di Manado Town Square terpantau mulai kembali normal pasca kejadian. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, aksi seorang pemuda di kota Manado sempat membuat panik pengunjung Manado Town Square Mantos pada Senin malam. Karena membawa senjata tajam akhirnya diamankan polisi. Polisi menduga pemuda asal Jailolo ini menderita gangguan jiwa. Pusat perbelanjaan Manado Town Square Mantos dihebohkan dengan seorang pemuda yang nekat membawa senjata tajam. Dari video amatir warga yang viral di media sosial, pemuda tersebut memegang kursi dan pisau saat petugas keamanan berusaha menenangkannya. Tak lama berselang, pemuda yang bertelanjang dada ini sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Resmo Polda Sulut yang tiba di lokasi berusaha menangkapnya, namun pelaku kabur di dalam mal sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang membuat onar tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi kemudian menyerahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang, Kalasei, Kabupaten Minahasa. Unit reaksi cepat Resmob Polresta Manado dan unit reaksi cepat Resmob Polda Sulut dan juga di backup juga oleh Rayon Dit Samapta Polda Sulut. Setelah diamankan, untuk orang tersebut kita bawa ke Polresta Manado dan kita lakukan interogasi awal. Namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Usai kejadian, kondisi Manado Town Square kembali normal, meski sejumlah warga masih enggan masuk ke dalam karena panik dan trauma. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi dari Kota Mobagu terkait harga bumbu dapur melonjak.
cabai rawit tembus Rp130.000 per kilogram. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hampir 2 pekan terakhir harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu, Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Lonjakan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit yang kini mencapai Rp130.000 per kilogramnya Rabu pagi. Kenaikan harga ini dipicu oleh buruknya pasokan dari petani akibat faktor cuaca. Sementara permintaan masyarakat masih cukup tinggi. Akibatnya sejumlah komoditas bumbu dapur saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kantor saran Rp80.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Cabai keriting Rp40.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp20 hingga Rp25.000 per kilogramnya tergantung kualitas. Sedangkan bawang merah sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Namun untuk bumbu dapur lainnya masih stabil. Pedagang bilang kenaikan harga terjadi karena stok barang yang masuk ke pasar berkurang. Kondisi ini juga membuat para pedagang khawatir dan mengalami kerugian apabila harga tiba-tiba turun setelah membeli barang dengan harga tinggi. Yang paling signifikan mengalami kenaikan pertama cabai rawit, terus bawang merah, tomat. 3 macam itu yang paling signifikan DP harga menurun. Karena kurangnya stok sampai harga seperti itu. Kira-kira sejak kapan bisa kenaikan? Kenaikan hampir 2 minggu ini, Mas. Iya. Terus Bu, bagaimana dengan pengaruh di daya beli masyarakat? Pengaruh lah, Mas, biasa. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya kan orang penjual DP modal mahal kan, terus daya beli rendah, jadi pengaruh ke sentuhan omset sangat menurun. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pasokan sehingga tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pedagang minyak kita di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng mengeluhkan berkurangnya pasokan minyak goreng bersubsidi yang diterima dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan stok cepat habis di pasaran, sementara permintaan masyarakat terus meningkat. Syahrir, salah seorang pedagang di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng Makassar bilang bahwa sebelumnya mereka dapat menerima hingga 50 karton minyak kita dalam satu kali distribusi. Namun jumlah tersebut terus berkurang hingga hanya tersisa sekitar 20 karton, bahkan pernah hanya mendapatkan 10 karton saja. Tingginya minat masyarakat terhadap minyak kita disebabkan harga jualnya yang lebih murah dibandingkan minyak goreng curah yang saat ini mencapai sekitar Rp19.000 per liter. Sementara minyak kita dijual sekitar Rp15.700 per liter. Selain pasokan yang berkurang, kebijakan pembatasan pembelian juga semakin diperketat. Jika sebelumnya setiap pembeli diperbolehkan membeli hingga 2 liter, kini hanya dapat membeli 1 liter per orang. Bagaimana sekarang stok minyak kita di tempat tak? Itu nih berkurang ya, dikasih jatah. Dulu berapa? Dulu 50 karton. Lama-lama begitu, kurang lagi tinggal 20 karton. Nanti lama-lama lagi 10 karton mami. Baru ini tadi ini masuk 15 karton, baru ini hari 15 karton isi masuk. Terus bagaimana pembeli? Pembeli itu minyak kita banyak, cuma itu kurang ini barangnya. Oh, berarti kurang dipasokan ke pedagang? Kurang pasokan ke pedagang. Pedagang berharap pemerintah dapat menambah pasokan minyak kita agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusi berjalan lebih lancar. Tingginya permintaan membuat stok yang tersedia habis dalam waktu singkat. Bahkan menurut para pedagang, pasokan yang datang pada pagi hari seringkali habis terjual hanya dalam hitungan jam. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax masih dikeluhkan masyarakat di Gorontalo.
Kenaikan harga yang cukup tajam membuat sebagian beralih ke Pertalite, sementara sejumlah pengendara lainnya tetap bertahan dengan Pertamax demi kesehatan kendaraan. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi pekan lalu masih menjadi keluhan sebagian pengendara. Harga Pertamax naik dari sekitar Rp12.400 menjadi Rp16.600 per liter. Di SPBU Andalas Kota Gorontalo Rabu sore, antrian pengisian BBM masih terlihat ramai. Meski sebagian pengendara memilih Pertalite, sejumlah pengendara terlihat tetap mengisi kendaraan mereka dengan Pertamax. Untuk saya yang barangkali yang pengguna motor yang CC yang harusnya memang diharuskan untuk menggunakan Pertamax, mungkin ini sangat dirasakan karena naik 4.000, jangankan 4.000 bahkan 2.000 pun itu saya rasa itu sudah terlalu jauh. Apalagi sudah sampai di 4.000. Melihat dari nilai RON dari Pertalite itu tidak bagus untuk kualitas mesin dari motor saya. Jadi tetap saya mungkin masih bisa bertahan di Pertamax, tapi itu dari segi harganya itu mungkin sudah menguras kantong. Pengendara menilai kenaikan harga BBM ini cukup berdampak terhadap pengeluaran harian dan dapat mempengaruhi kenaikan biaya kebutuhan lainnya. Nah, kalau itu tergantung konsumennya, pemakaian BBM-nya. Tapi kalau saya melihat di lapangan, tetap ada yang harus lari ke Pertalite. Mungkin perbedaan harganya itu yang membuat mereka masuk ke Pertalite. Karena kebutuhannya itu orang ke subsidi. Tetap penumpukan kendaraan tetap ada. Cuma alhamdulillah dengan ketersediaannya stok aman, sepanjang apapun itu kita berusaha tetap menyalurkan kepada pengguna sesuai alur. Koordinator SPBU menyebut terdapat sebagian pengendara yang berpindah jalur pengisian dari BBM non-subsidi ke jenis BBM yang lebih murah. Meski demikian, pengguna Pertamax masih terlihat melakukan pengisian di SPBU. Pengendara berharap kebijakan kenaikan harga BBM dapat kembali dipertimbangkan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Kalangit. Gugatan ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 lalu oleh Kejaksaan Tinggi Sulut. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Philip Pangalila dalam sidang pra-peradilan di ruangan sidang Wirjono Projodikoro, Pengadilan Negeri Manado, yang sesak dihadiri keluarga kerabat dan warga Kepulauan Sitaro. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejati Sulut, telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan berbukti dan sudah sepakat dan ditolak. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata penetapan pemohon sebagai tersangka oleh pemohon adalah sah dan berdasar hukum, dan terkait permohonan penetapan tersangka tersebut adalah dasar mengabulkan petitum yang lain dalam permohonan pra-peradilan. Maka oleh karena itu terkait petitum pada angka 2 tersebut telah ditolak, maka petitum yang lain dan seluruh dari pemohon haruslah dinyatakan beralasan hukum dan ditolak seluruhnya. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa Kejati Sulut menyatakan menghormati putusan hakim, sementara kuasa hukum penggugat menegaskan akan membuktikan kliennya tidak bersalah pada sidang pokok perkara mendatang. Persidangan ini sampai berakhirnya pada hari ini, dan kepada semua pihak yang telah mendukung kami termohon dalam penyidikan perkara tindak pidana Gunung Ruang sampai berakhirnya perkara peradilan ini. Berikut seperti pertanyaan bagaimana tanggapan kami, seperti yang Bapak Ibu telah dengarkan bersama bahwa Hakim Peradilan telah memutuskan menolak segala permohonan atau dalil yang dimohonkan dari pihak pemohon. Dengan demikian, dengan kata lain, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti. Selaku pemohon, selaku tersangka begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan dan keterangan ahli kami, SPDP itu sama sekali belum pernah disampaikan kepada kami. Justru surat itu sebenarnya disampaikan ke KPK. Ini yang menjadi bingung kami. Dan
kami juga melihat banyak soal-soal yang tidak sesuai dengan prosedur di sini. Misalnya dari awal persidangan menghilangkan kesempatan replik-duplik ya. Nah, kedua, ada saksi juga yang sebenarnya tidak pantas untuk dipertimbangkan di dalam, tapi juga dipertimbangkan oleh hakim. Nah, memang berdasarkan pertimbangan tadi, hakim menilai bahwa telah terdapat 2 cukup alat bukti. Tetapi bagi kami, keberadaan sprindik, ya, keberadaan SPDP yang hemat kami itu bertentangan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya, itu sangat mencederai rasa keadilan yang kami cari di sini. Perkara ini berawal dari penyaluran dana bantuan pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 yang diperuntukkan bagi ribuan warga terdampak. Kejati Sulut menduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Minahasa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 129 desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menggelar perhelatan pemilihan kepala desa atau hukum tua secara serentak untuk periode 2026-2034. Inilah suasana di Desa Kali dan Kali Selatan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara saat proses pemilihan kepala desa atau hukum tua. Sejak Rabu pagi sekitar pukul 8, warga sudah berdatangan ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk melakukan pencoblosan. Dari data yang diperoleh, di Desa Kali ada 4 calon, sementara untuk Desa Kali Selatan ada 3 calon yang maju dalam perhelatan pemilihan kepala desa. Untuk di Desa Kali ada 1.439 DPT, sementara untuk Desa Kali Selatan total ada 1.327 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Meki Tangkuman mengatakan bahwa pemilihan kepala desa atau hukum tua ini dibuka sejak pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 1 siang. Warga yang akan melakukan pencoblosan satu persatu dipanggil, kemudian diberikan surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik yang sudah disediakan oleh Panitia Pelaksana. Untuk Kali Selatan calon ada 3, total DPT ada 1.320. Untuk prosedur pemilihan kita memang sudah punya prosedur dari serentak dari Kabupaten Minahasa dan itu berjalan seperti apa adanya. Proses mulai dari awalnya DPS, tahapan-tahapan penetapan DPT, kemudian pada pemilihan hari ini. Masyarakat punya dukungan terhadap calon yang akan dipilih. Sementara itu, para calon kepala desa saat diwawancarai mengatakan jika mereka terpilih nanti, apa yang mereka janjikan saat kampanye akan langsung diterapkan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan koperasi desa Merah Putih. Di tahun pertama adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti air bersih. Karena itu yang menjadi prioritas. Masalah air bersih di Desa Kali masih sangat urgent untuk dipenuhi. Koperasi Merah Putih adalah salah satu bidang untuk membantu pemerintah Desa Kali khususnya di dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, khususnya dalam program UMKM yang perlu digalakkan. Maka dengan sendirinya pasti dari Koperasi Merah Putih pun akan dapat mendukung itu. Seandainya Tuhan berkenan, saya terpilih jadi hukum tua Desa Kali Selatan, tentu banyak hal yang perlu akan saya laksanakan. Karena banyak potensi juga yang ada di sini dan itu akan saya laksanakan. Pertama misalnya air bersih, itu juga termasuk program saya. Baru kemudian digitalisasi itu juga termasuk program saya dan pariwisata. Nah, pariwisata ini kebetulan di Desa Kali Selatan punya
lokasi pariwisata yang sangat bagus ya, yang semendunia, yaitu air terjun Tapantelu yang ada di Kali Selatan. Nah ini rencana kalau saya jadi hukum tua Desa Kali Selatan, maka saya akan kembangkan apa yang sudah ada supaya lebih bagus lagi. Panitia Pilkades menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Kali, agar jangan mudah terprovokasi sehingga keamanan dan ketertiban pelaksanaan tahapan pemilihan berlangsung dengan baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua di Kabupaten Minahasa resmi berlangsung secara serentak pada tanggal 17 Juni 2026. Para calon kepala desa sejak tahapan kampanye menjanjikan berbagai perbaikan di desa saat terpilih. Untuk masyarakat berharap agar apa yang dijanjikan saat kampanye bisa diterapkan. Berikut harapan masyarakat kepada para calon kepala desa yang terpilih nanti. Kalau dari saya pribadi, yang pertama memperhatikan infrastruktur terlebih khusus di Desa Kali, karena kalau di Desa Kali sendiri itu kalau masalah terlebih khusus infrastruktur air, kalau di kali itu kadang-kadang air itu tidak lancar, jadi ada kadang-kala orang mau mandi, air nak berjalan, itu yang pertama. Kemudian untuk pembangunan, kalau kita lihat sih para calon-calon kuntua melakukan pembangunan terlebih khusus itu pengadaan lampu itu sudah sangat baik, dan juga terakhir kalau dari kita memperhatikan orang sebagai anak muda, terlebih khusus orang pehobi, karena kalau dari beberapa dari orang ini banyak yang suka bermain bulu tangkis, sepak bola, jadi boleh adalah pengadaan atau perbaikan fasilitas untuk orang sarana berolahraga untuk orang anak muda. Untuk kami tentunya sebagai masyarakat yang pastinya memiliki harapan yang sangat besar untuk kemajuan dari kampung ini, dari Desa Kali Selatan. Apa yang sudah dijanjikan tentunya semua pasti memiliki tujuan yang baik, tapi apa yang sudah dijanjikan, hal-hal yang baik yang sudah dijanjikan agar supaya bisa terrealisasi. Karena itu semua menjadi harapan dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Kali Selatan khususnya. Salah satu hal yang dapat meningkatkan perekonomian di dalam desa, harusnya pemanfaatan pariwisata ini harus memiliki efek atau dampak bagi masyarakat. Karena hasil dari yang bisa didapat dari pariwisata sangat besar. Jika kita bisa mengelola dengan baik sumber daya yang ada maupun hasil yang akan kita terima nanti. Tentunya saya sebagai masyarakat berharap calon hukum tua yang akan terpilih nantinya pasti akan membuat desa kami menjadi desa yang lebih maju, desa yang lebih bagus, dan tentunya menjadi desa yang menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Tentu itu merupakan harapan saya sebagai masyarakat. Terima kasih. Pertama-tama untuk pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan-jalan, supaya kalau boleh sudah bagus ini jalan, tapi kalau bisa diperlebar, diperlicin lebih bagus, supaya kami bisa jalannya aman. Yang terutama untuk kemajuan masa depan UMKM, ya, kita dengar UMKM semakin maju harus didukung juga. Kita rasa kalau untuk mendukung UMKM perlu modal. Kita dengar sini kan ada koperasi Merah Putih. Nah, kita harap koperasi Merah Putih bisa merangkul UMKM yang ada. Saudara, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, jurnalis televisi dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam menjaga kepercayaan publik. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Gorontalo. Musyawarah Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Gorontalo membahas berbagai tantangan jurnalisme di era digital, mulai dari literasi digital, perkembangan media sosial, pemanfaatan teknologi, hingga derasnya arus informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Salah satu fokus pembahasan terkait upaya menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan media massa. Ketua Umum IJTI menyebut tantangan jurnalis saat ini termasuk menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah perubahan digital. Selamat kepada Bang Kadek, Bang Jung Fikar yang akan menjadi kapten, akan di nakoda IJTI Pemda Gorontalo selama 4 tahun ke depan, 2026-2030. Selamat bertugas. Tantangannya sangat besar, cuma saya yakin bisa diatasi. Apa itu? Yaitu meningkatkan integritas di tengah disrupsi teknologi yang sangat luar biasa. Penting, jadi teman-teman juga harus mampu terus meningkatkan kapasitasnya. Dan kita bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga betul-betul memegang tugas untuk mengawal demokrasi. Usai musyawarah dilanjutkan pelantikan pengurus IJTI Gorontalo periode baru oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IJTI Herik Kurniawan. Ketua terpilih IJTI Gorontalo Ikadek Sigiarta menyatakan akan mendorong berbagai langkah strategis organisasi untuk menjawab tantangan jurnalisme di era digital. Kita dari pengurus IJTI Gorontalo ke depan akan menjalankan apa yang menjadi visi misi dari IJTI Pusat untuk di wilayah Provinsi Gorontalo itu sendiri. Dan kita juga akan melakukan kerjasama dengan yang seperti yang disampaikan Ketua IJTI tadi untuk menggandeng beberapa pers mahasiswa ya untuk menjalankan kerja-kerja jurnalis nantinya. Diharapkan kehadiran pengurus baru IJTI di Gorontalo dapat menjadi corong informasi yang benar dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Polsek kawasan Pelabuhan Manado menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan gratis bagi calon penumpang, buruh pelabuhan, dan warga sekitar. Aksi ini bertujuan membantu para buruh pelabuhan yang memiliki keterbatasan biaya. Warga nampak memadati lokasi pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh Polsek Pelabuhan Manado bekerjasama dengan Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta yang mencapai 80 orang. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta pencegahan berbagai penyakit. Kegiatan bakti kesehatan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan di kawasan Pelabuhan Manado, di mana antusias dari buruh pelabuhan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, teristimewa masyarakat yang menggunakan jalur angkutan laut, merespon sekali kegiatan ini, di mana dalam rangka ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Untuk peserta kurang lebih 80 orang. Kita sebagai Polri melayani masyarakat, membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu dalam pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pelayanan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi Kodam 13 Merdeka gelar syukuran HUT ke-68. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kodam 13 Merdeka menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-68. Kegiatan berlangsung di Geraha Dika Jaya Sakti Markas Kodam 13 Merdeka dan dihadiri seluruh pejabat utama, prajurit, serta aparatur sipil negara di lingkup Kodam 13 Merdeka, Rabu pagi. Puncak perayaan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-68 diselenggarakan dengan syukuran bersama seluruh prajurit TNI dan ASN yang berdinas di Kodam 13 Merdeka. Perayaan HUT Kodam ke-68 kali ini sekaligus menjadi momentum refleksi dan pengingat bagi seluruh prajurit TNI dan ASN Makodam 13 Merdeka dalam meningkatkan soliditas, dedikasi, dan profesionalisme bekerja.
Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus saat memberikan sambutan di hadapan para prajurit meminta agar seluruh prajurit Jaya Sakti mampu menunjukkan diri sebagai prajurit petarung yang tidak hanya mampu mengemban pertahanan negara seperti tugas operasi, namun terus membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Apalagi saat ini prajurit di Kodam 13 Merdeka banyak yang mendapatkan penugasan operasi di luar wilayah Sulawesi Utara maupun Gorontalo. Kepercayaan yang diberikan negara melalui penugasan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal bidang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, atas kepercayaannya, sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Tondano, kegiatan di Talaut, di Sangi, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, Yonif TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Syukur HUT Kodam ke-68 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pangdam 13 Merdeka didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, penyerahan hadiah bagi prajurit TNI yang berprestasi. Sebelumnya, berbagai rangkaian semarak menyambut HUT Kodam 13 Merdeka telah digelar dengan berbagai kegiatan, diantaranya Kodam 13 Merdeka Fun Run di Danau Tondano Minasa, gelaran lomba antara kesatuan, siara, anjang sana, serta doa bersama. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Gerakan Indonesia Asri Papua Barat Daya dengan melakukan penanaman 5.000 bibit pohon di sepanjang ruas jalan kontainer Kabupaten Sorong. Kegiatan penanaman ribuan bibit pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. Ratusan peserta dari unsur pemerintah, perusahaan, komunitas lingkungan, pelajar, hingga masyarakat umum mengikuti aksi penanaman pohon di sepanjang ruas jalan kontainer Kabupaten Sorong, Senin pagi 15 Juni 2026. Sebanyak 5.000 bibit pohon jenis ketapang dan pucuk merah disiapkan untuk menghijaukan kawasan tersebut, sekaligus meningkatkan fungsi ekologis lingkungan perkotaan. Suwardi Tamal, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, menegaskan bahwa setiap pohon yang ditanam memiliki makna penting sebagai simbol harapan dan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.000 pohon hari ini memiliki makna yang sangat penting. Setiap pohon yang kita tanam adalah simbol harapan, simbol kehidupan, sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan. Pohon-pohon ini kelak akan menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menjaga sumber air, mencegah erosi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk menjadikan gerakan menanam dan merawat pohon sebagai budaya bersama. Keberhasilan kegiatan ini tidak diukur dari jumlah bibit yang ditanam hari ini, tetapi seberapa banyak pohon yang dapat tumbuh dan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sementara itu, Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya mengatakan bahwa gerakan penanaman pohon merupakan langkah nyata menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin serius. Ini bagian-bagian yang kita lakukan, mencoba untuk menggandeng, berkolaborasi dengan semua mitra pembangunan, stakeholder, teman-teman, TNI Polri, perusahaan, anak sekolah, DPR, semua, siapa saja yang mencintai lingkungan ini. Kalau mereka ingin hidup sehat, tanam pohon. Kalau ingin hidup udara yang bersih, tanam pohon. Kalau ingin dapat oksigen, tanam pohon. Kalau tidak ada pohon, maka yang kita serap adalah karbon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara yang bersih adalah dengan jalan menanam pohon. Yang kita gerakan PKK, anak sekolah, perusahaan, TNI Polri, lintas OPD teknis, semuanya
Masing-masing boleh punya tupoksi, tapi untuk menjaga bumi ini tanggung jawab bersama. Gerakan Indonesia Asri Papua Barat Daya ini akan terus dilanjutkan melalui kolaborasi berbagai pihak dengan target memperluas kawasan penghijauan dan ruang terbuka hijau di wilayah Papua Barat Daya. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, kreativitas dan inovasi memang tak mengenal batas. Di tangan perajin yang berbakat bernama Junisa Line Paputungan, bahan baku kelapa dan turunannya dikembangkan menjadi ragam souvenir khas Sulawesi Utara yang bernilai jual tinggi. Tekun mengembangkan produk turunan kelapa menjadi ragam souvenir unik dan bernilai ekonomi, Junisa Line Paputungan bersama sang suami terus menghasilkan karya seni dari kelapa dan turunannya. Lebih dari 2 dekade, keduanya terus berinovasi dalam menghasilkan souvenir berbahan baku utama batok kelapa dan menamakan rumah produksinya Uka Craft. Dalam pembuatannya menggunakan alat beberapa unit mesin amplas untuk menghaluskan batok kelapa yang cenderung bertekstur kasar. Batok kelapa kemudian diukir sesuai kebutuhan untuk menjadi beragam souvenir yang menonjolkan identitas budaya setempat. Beberapa di antaranya menjadi miniatur rumah panggung masyarakat suku Minahasa, miniatur bendi, sebuah alat transportasi tradisional masyarakat Minahasa, miniatur alat musik kulintang, plakat, gantungan kunci, pin, kalung, kancing baju, hingga papan nama dan kotak tempat tisu. Selain itu ada juga hasil karya seni dari kayu cempaka yang dikreasikan menyerupai burung hantu hingga tarsius yang dikenal sebagai hewan endemik Sulawesi Utara. Junisa mengaku meski penjualan souvenir tak stabil setiap bulannya, namun pekerjaan ini sudah mampu menghidupi keluarga. Junisa juga memperkerjakan para ibu-ibu di sekitar rumah produksinya untuk membantu proses produksi souvenir dari para pemesan. Dirinya juga bersyukur pemerintah setempat memberi perhatian serius dalam pengembangan usaha kerajinannya. Uka Craft adalah salah satu industri kerajinan yang bahan bakunya kelapa dan turunannya. Karena mengapa lebih khususnya kami fokus kepada batok kelapa. Karena limbah batok kelapa ini jadi banyak sekali di Sulawesi Utara dan harganya memang masih harga terjangkau. Kami sebagai UMKM itu harus pintar untuk menangkap peluang. Sampai sekarang bersyukur bahwa Dewan Kerajinan atau Dekranasda Provinsi dan juga Kabupaten Minahasa sangat peduli kepada UMKM. Mereka Bapak Ibu pembina yang bagi kami proaktif. Peminat kerajinan batok kelapa di rumah produksi Uka Craft ini tak hanya wisatawan domestik dan lokal, namun ada juga pemesan dari mancanegara. Harga souvenir dijual mulai dari Rp50.000 per pieces hingga Rp1,5 juta, tergantung dari model dan tingkat kesulitan pembuatan souvenir tersebut. Yanmika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.